Halo Nurs, selamat datang di Busa, Buku Santai. Tempat kita ngobrolin ringkasan buku dengan cara yang ringan, tapi tetap bermakna. Kali ini aku mau bahas salah satu novel paling ikonik dari Jepang, yaitu novel Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Sebuah kisah yang tenang, tapi dalam, tentang cinta, kehilangan, dan kesepian yang pelan-pelan menggerogoti jiwa. Cerita ini berpusat pada Toru Watanabe, seorang mahasiswa yang hidup di Tokyo pada akhir tahun 1960-an. Toru adalah sosok pendiam, suka menyendiri, dan sering merenung. Kehidupannya berubah ketika sahabatnya Kizuki bunuh diri. Sejak saat itu, hubungannya dengan Naoko, yaitu kekasih Kizuki, menjadi semakin dekat. Naoko adalah gadis yang rapuh, dihantui kenangan dan rasa bersalah. Mereka berdua sempat mencoba menjalin hubungan. Tapi Naoko akhirnya masuk ke sanatorium, yaitu tempat perawatan bagi orang-orang dengan gangguan mental. Toru tetap setia mengunjunginya, tapi hatinya mulai goyah ketika bertemu Midori, yaitu gadis ceria dan penuh kehidupan yang jadi kontras dari Naoko. Melalui dua perempuan ini, Murakami menggambarkan dua sisi cinta, yaitu yang satu tenang tapi penuh duka, dan yang satu hangat tapi tak pasti. Toru terus terombang-ambing antara masa lalu dan masa kini, antara kesetiaan dan keinginan untuk hidup lagi. Sepanjang cerita, Murakami gak cuma bicara tentang cinta, tapi juga kesepian dan kehilangan. Tokyo di era itu digambarkan dengan nuansa suram, yaitu penuh musik, buku, dan percakapan panjang yang terasa nyata. Setiap karakter membawa beban emosionalnya sendiri dan kita sebagai pembaca seakan ikut berjalan di kepala Toru, menyaksikan bagaimana ia mencari arti dari hidup yang terus berjalan meski orang-orang di sekitarnya pergi satu persatu. Dan menariknya, judul Norwegian Wood diambil dari lagu The Beatles, yaitu lagu yang terus mengingatkan Toru pada masa lalunya bersama Naoko. Setiap kali lagu itu terdengar, seolah luka lama ikut terbuka kembali. Norwegian Wood bukan sekadar kisah cinta segitiga. Ini adalah potret manusia muda yang berjuang memahami kehilangan dan kesepian dalam dunia yang terus bergerak. Murakami menulisnya dengan gaya yang tenang, nyaris seperti seseorang yang sedang berbicara lembut di tengah hujan sore. Nah, buat kamu yang suka cerita melankolis tapi realistis, novel ini bisa jadi salah satu bacaan yang paling membekas. Karena di balik kesunyian, Murakami seolah ingin bilang bahwa kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang berani tetap hidup setelah kehilangan. Itu saja untuk busa kali ini, sampai bertemu di busa berikutnya.